Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 101. Bab 306, Mundur dengan Aman. Bagaimana mungkin? Saat dia menatap ular sanca darah raksasa yang dihancurkan oleh jari emas besar itu, semburat kejutan melintas di wajah Cao Zhen. Segera, sosoknya dengan cepat mundur sementara tinjunya menari sebelum berubah menjadi tinju Yuan Po raksasa. Kemudian, dia dengan kejam mendorongnya ke arah Lindong. Kamu akan hancur. Ketika dia melihat Cao Zhen masih melawan, mata Lindong menjadi dingin. Segera, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah, sementara jari emas raksasanya meledak dan semua tinju Yuan Power langsung dihancurkan dengan cara yang mendominasi. Kemudian, dengan kejam menghantam perisai Yuan Power sebelumnya yang ada di depannya. Bang! Setelah serangan jari itu, pertahanan Yuan Power yang ditempelkan di tubuh Cao Zhen langsung menghilang. Kemudian, dengan kekuatan yang tak terbendung, itu merobek pertahanannya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Setelah ledakan yang terdengar dalam, tubuh Cao Zhen langsung terlempar ke belakang beberapa ratus mil. Sementara tubuhnya merobek beberapa gedung tinggi di sepanjang jalan, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya dengan mengerikan. Bas-bas! Setelah dia menstabilkan tubuhnya, wajah Cao Zhen pucat dan hijau. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan dan tanpa sadar dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia adalah praktisi manifestasi setengah langkah, dia masih tidak mampu menahan kekuatan di balik serangan jari Lindong. Cao Zhen sebenarnya telah dikalahkan. Saat mereka menatap Cao Zhen yang tampak lemah, yang muntah darah, seruan segera meletus dari dalam kota boneka besar. Banyak pasang mata menatap dengan kaget dan ketakutan tepat pada sosok muda di udara itu. Saat ini, cahaya keemasan di cakrawala belum sepenuhnya hilang. Di bawah penutup cahaya keemasan, sosok itu tampak seperti dewa pertempuran yang tak terhentikan. Di divisi sekte iblis besar dan aliansi perkawinan, semua praktisi elit mereka juga tercengang oleh pemandangan ini. Mu Qian, Wu Qi dan yang lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka yang mengira Lindong benar-benar bisa mengalahkan praktisi manifestasi setengah langkah. Bagaimana mungkin? Teng Lei dan praktisi elit sekte boneka mengerikan lainnya juga sangat terkejut dengan pemandangan ini sampai mereka menjadi pucat. Beberapa praktisi elit bahkan menjerit tanpa sadar. Hasil ini menyebabkan semua orang terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan bahwa berdasarkan kemampuan manifestasi setengah langkah Cao Zhen, bagaimana dia bisa kalah dari Lindong, yang hanya pada tahap awal penciptaan Qi. Di bawah tatapan putus asa yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, wajah Cao Zhen sangat muram. Dia jelas meremehkan kekuatan seni bela diri manifestasi Lindong. Kali ini, dia benar-benar membuang wajahnya. Kamu ingin mempelajari seni bela diri manifestasiku? Berdasarkan kemampuanmu saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Di udara, Lindong melayang di udara dan menatap Cao Zhen, yang wajahnya berubah-ubah saat dia terkekeh. Wajah Cao Zhen muram, saat dia dengan kejam mengusap darah di bibirnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok bercahaya keemasan itu, sebelum dia berteriak, manifestasi seni bela diri memang kuat. Namun, nak, berdasarkan kemampuan tahap penciptaan Qi Anda, berapa kali Anda dapat mengeksekusi serangan Anda sebelumnya? Cao Zhen memang seorang praktisi elit manifestasi setengah langkah. Meskipun Lindong telah melukainya, dia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya. Faktanya, dia mengerti bahwa meskipun manifestasi seni bela diri memang kuat, butuh banyak korban untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan Lindong saat ini, sulit baginya untuk mengeksekusinya secara berurutan. Mata Lindong berbinar. Kekuatannya memang sangat kurang dibandingkan dengan Cao Zhen. Meskipun dia dapat mengandalkan jari surgawi penjara desolate yang hebat untuk mengalahkannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuhnya.
Meskipun demikian, Great Desolate memenjarakan jari surgawi bukanlah satu-satunya trik di lengan bajunya. Haha, setelah pertarungan hari ini, aku telah membuatmu kehilangan semua reputasimu. Tangan pembantai darah Cao Zhen memang begitu. Lindong dingin tertawa sambil berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Cao Zhen berubah, sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Paman Cao Zhen, itu bukan masalah besar untuk membuat kecelakaan sesekali, yang perlu kamu lakukan adalah menunda bocah itu untuk sementara waktu. Saya telah diam-diam menghancurkan sinyal jimat energi mental kami dan memberitahu markas besar tentang insiden ini. Mereka pasti akan segera mengirim praktisi elit. Pada saat itu, bahkan jika anak itu memiliki manifestasi seni bela diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat Cao Zhen marah, berdiri di dekatnya, Teng Lei tiba-tiba berteriak. Haha, bagus. Ketika dia mendengar kata-katanya, Cao Zhen pertama kali terkejut. Segera, dia tertawa terbahak-bahak, sebelum dia menatap Lindong dengan dingin. Terlepas dari seberapa kuat yang terakhir itu, begitu bala bantuan dari markas besar tiba, yang terakhir pasti tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat satu orang, seseorang tidak dapat bertarung melawan seluruh sekte. Ketika dia mendengar teriakan Teng Lei, mata Lindong menjadi gelap. Orang-orang itu benar-benar mencari kematian? Karena kamu ingin menghentikanku, maka aku akan membantai kalian semua. Setelah Lindong terkekeh, sosoknya melintas dan dia benar-benar mengambil inisiatif dan berlari ke arah Cao Zhen. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di sekitar tubuhnya mulai menyebar. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, Cao Zhen itu terkejut. Setelah dia sebelumnya menderita di tangan Lindong, dia sekarang waspada terhadap Lindong. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak melawannya secara langsung dan malah memutuskan untuk mundur. Karena dia sudah mengambil keputusan, alih-alih bertarung langsung melawan Lindong, yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan yang terakhir. Kemudian, begitu bala bantuan tiba, dia akan bergabung dengan mereka dan membantai Lindong. Heh! Namun, tepat saat Cao Zhen mundur dengan cepat, Lindong tiba-tiba berbalik arah saat dia langsung meninggalkan targetnya dan berbalik ke arah Teng Lei. Ternyata targetnya bukan Cao Zhen, tapi Teng Lei. Lagi pula, alasan mengapa Lindong datang ke kota Wayang Besar, adalah untuk pertama-tama membangun dominasinya, dan kedua, untuk menangkap seseorang yang penting dalam pemujaan boneka besar dan mendapatkan informasi darinya mengenai simbol kuno yang melahap. Sekarang dia telah menetapkan dominasinya, sudah waktunya baginya untuk menangkap seseorang. Bagi sebagian besar orang di sini, meskipun status Cao Zhen cukup tinggi, dia masih seorang praktisi manifestasi setengah langkah. Oleh karena itu cukup sulit untuk menangkapnya. Dalam hal ini, Teng Lei adalah pilihan terbaik berikutnya yang tersedia, karena ia memiliki status yang cukup tinggi di sekte boneka mengerikan. Selanjutnya, saat ini, dia tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Hentikan dia. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, ekspresi wajah Teng Lei berubah saat dia buru-buru berteriak. Ketika mereka mendengar teriakannya, 3 praktisi ki penciptaan elit di dekatnya dengan cepat mengeksekusi seni bela diri yang kuat dan mencoba mendorong Lindong kembali. Nyah! Namun, saat dia menghadapi ketiga praktisi tahap Ki Creation yang menghalangi, Lindong dengan dingin berteriak. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum dia segera mewujudkan platform raksasa emas dan dengan kejam melemparkannya ke arah mereka bertiga. Bang-bang! Platform emas raksasa itu melolong dan langsung dibuldoser melalui seni bela diri trio itu. Kemudian, tanpa penurunan kecepatan, dengan kejam menghantam 3 praktisi sekte boneka mengerikan. Segera, mereka bertiga terbang seperti bola meriam, sementara mereka memuntahkan darah di sepanjang jalan. Setelah dia dengan paksa menerbangkan 3 praktisi sekte boneka mengerikan, sosok Lindong melintas sebelum dia dengan cepat mengejar Teng Lei, yang melarikan diri untuk hidupnya. Yuan Power bergelombang di telapak tangannya yang besar sementara dia langsung menggesek yang terakhir. Teknik utama Goul, lolongan iblis yang mengerikan. Ketika ia melihat Lindong berlari, ekspresi wajah Teng Lei berubah drastis. Segera, dia dengan cepat mengeksekusi teknik rahasianya.
Segera, gelombang suara energi mental yang menusuk meletus dan dengan cepat menyapu ke arah Lindong. Saat ia menatap perlawanan menit terakhir Teng Lei, Lindong tanpa sadar tertawa. Dengan jentikan pikirannya, ledakan sonik energi mental yang sama ganasnya bergema dan dengan kejam menghantam ledakan sonik Teng Lei. Bum bum bum. Setelah ledakan sonik mereka bertabrakan, serangkaian suara ledakan segera meletus. Segera, ledakan-ledakan sonik yang dalam dengan cepat muncul dari tubuh yang terakhir. Kamu ingin bertarung denganku berdasarkan kekuatanmu saat ini. Bermimpilah. Setelah ledakan sonik itu, cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan Lindong, sebelum dia langsung melewati ledakan sonik yang tebal itu dan langsung meraih kepala Teng Lei. Segera, kekuatan diam-diam meletus dan langsung menyebabkan Teng Lei pingsan. Langkah Lindong seperti kilat di wajan. Kerumunan hanya melihat bahwa dia berencana untuk menyerang Chao Zhen, sebelum langsung, 3 anggota sekte boneka mengerikan, dan bahkan Teng Lei langsung ditangkap olehnya, seperti beberapa anjing mati. Kamu, lepaskan Teng Lei. Saat ini, Chao Zhen akhirnya pulih. Seketika, wajahnya berubah menjadi hijau seperti baja. Jika Lindong menangkap Teng Lei di depan semua anggota sekte boneka mengerikan ini, maka sekte boneka mengerikan mereka akan kehilangan semua kehormatan hari ini. Saat dia berteriak, Chao Zhen itu sekali lagi berlari ke depan. Sementara itu, cahaya berdarah bergelombang di lengannya, sebelum dia langsung meninju Lindong. Haha. Namun, sehubungan dengan serangan Chao Zhen, Lindong tidak mengindahkannya. Segera, sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum wayang simbolnya segera muncul di sampingnya. Segera, dia langsung menuangkan 10.000 yuan pils murni ke dalamnya, sebelum simbol pupet itu melesat maju dan dengan gagah bentrok melawan Chao Zhen. Ledakan. Gelombang kejut energi yang kuat meletus menyebabkan kedua belah pihak terlempar ke belakang. Faktanya, Chao Zhen itu tidak memiliki 1 inci pun keuntungan sama sekali. Boneka simbol tingkat tinggi. Saat dia menatap boneka simbol itu, pupil Chao Zhen menyusut saat dia berteriak dengan sungguh-sungguh. Haha, sepertinya kultus boneka mengerikan memang begitu. Pertarungan hari ini cukup memuaskan. Selamat tinggal. Lindong menyeret Teng Lei yang tidak sadarkan diri, sambil tertawa. Kemudian, dia melepaskan peluit, sebelum Little Flame langsung berubah menjadi kilatan merah dan menuju. Setelah dia menaikinya, dia mengepakkan sayapnya yang berdarah dan secepat kilat melesat keluar dari Great Puppet City. Hanya dalam beberapa detik, dia telah menghilang melintasi cakrawala, di bawah tatapan orang banyak. Bahkan setelah Lindong melarikan diri, kota wayang hebat terdiam, sementara semua orang menatap Chao Zhen yang marah melayang di udara. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong akan bergema di seluruh provinsi Great Desolate. Dia sebenarnya telah memprovokasi seluruh sekte boneka mengerikan sendirian dan bahkan berhasil mengalahkan praktisi elit manifestasi setengah langkah. Pada akhirnya, dia tidak hanya melarikan diri dengan selamat, dia bahkan bisa menangkap salah satu dari mereka. Prestasinya, terlepas dari apakah seseorang menyaksikannya secara pribadi atau hanya mendengarnya, sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Part 102. Bab 307 Informasi. Kilatan merah menyapu langit seperti kilat, saat suara guntur samar terdengar. Kecepatan kilatan merah ini sangat cepat, praktis menyapu cakrawala dalam sekejap mata sebelum perlahan-lahan mendarat di puncak jauh di dalam pegunungan. Lindong melompat dari harimau Little Flame kembali dan dengan santai melemparkan Teng Lei yang tidak sadar ke tanah dan melihat ke belakang dengan cepat. Tempat ini sudah agak jauh dari kota boneka besar dan dia sangat berhati-hati selama retretnya kali ini. Kemungkinan besar, bahkan dengan kekuatan kultus boneka mengerikan, mereka akan kesulitan untuk mengejar. Saya tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada praktisi manifestasi setengah langkah yang ditempatkan di dalam Great Puppet City. Kekuatan sekte boneka mengerikan memang tidak bisa diremehkan. Alis Lindong berkerut. Kali ini, dia awalnya cukup untuk menghancurkan divisi cabang kultus wayang mengerikan kota wayang besar, tetapi penampilan Chao Zhen telah menghalangi rencana Lindong.
Dengan kekuatannya saat ini, praktis tidak ada yang bisa melawannya di antara tahap penciptaan Qi, tetapi ketika dihadapkan dengan praktisi di setengah langkah menuju manifestasi seperti Chao Zhen, bahkan Lindong akan merasa agak merepotkan. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia mampu mengalahkan praktisi tahap manifestasi setengah langkah seperti Chao Zhen dengan meminjam kekuatan jari surgawi penjara desolate besar, tetapi tidak memiliki cara untuk membunuh yang terakhir. Tidak peduli apa, perbedaan antara kekuatan keduanya masih ada. Tentu saja, jika dia mengandalkan kekuatan Little Marten, membunuh Chao Zhen akan menjadi masalah lain, tetapi jika dia melakukannya, itu akan mengekspos kekuatan Little Marten. Lindong tidak mau melakukan sesuatu seperti mengungkapkan kartu trufnya di depan banyak orang. Untungnya, tujuan saya kali ini telah tercapai. Lindong tiba-tiba melihat ke arah Teng Lei dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Jika Anda sudah bangun kemudian buka mata Anda, jika Anda tidak berguna, maka saya tidak perlu membuatmu tetap hidup." Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata tertutup rapat Teng Lei segera terbuka. Dia memasang ekspresi dingin saat dia menatap yang pertama dan berkata dengan suara tegas, "Lindong, apakah Anda benar-benar ingin benar-benar menyinggung sekte boneka mengerikan kami? Bukankah semuanya berkembang ke tahap ini karena kalian semua?" Lindong tertawa. Segera setelah itu, dia menatap Teng Lei, cahaya dingin di matanya, "Kamu ingin meninggalkanku untuk mati di ruang tablet kuno, namun kamu tidak berpikir bahwa aku masih akan melarikan diri. Hutang ini harus dibayarkan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani membalas dendam?" Teng Lei mencibir dan dengan cepat menampar tanah dengan telapak tangannya saat sosoknya buru-buru mundur. Mengaum. Namun, saat sosok Teng Lei mundur, raungan marah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, ekor pithon berwarna darah menyapu, secepat kilat saat menabrak tubuh Teng Lei. Celepuk! Setelah menerima pukulan berat ini, wajah Teng Lei memerah saat ia segera memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terbentur batu besar. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Mata Lindong yang apatis. Dengan jentikan pikirannya, nyala energi mental muncul dan perlahan melayang di depan Teng Lei, menyebabkan dia tidak berani bergerak sedikit pun. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Ekspresi Teng Lei berlapis dengan warna hijau dan merah. Dia bisa merasakan niat membunuh memancar keluar dari mata Lindong dan setelah beberapa pertukaran, dia tahu bahwa Lindong bukanlah jiwa yang welas asih. Dengan demikian, Teng Lei hanya bisa tidak mau berteriak sebagai tanggapan. "Aku ingin tahu beberapa informasi tentang sekte boneka mengerikanmu." Lindong tersenyum sedikit dan berkata, "Dalam mimpimu. Selain itu, saya khawatir semakin banyak Anda tahu, semakin Anda akan mengerti betapa bodohnya tindakan Anda." Teng Lei mencibir. "Kamu tahu, ada beberapa keterampilan roh rahasia yang bisa langsung mencari ingatan seseorang. Namun, setelah menggunakannya, pikiran korban menjadi tidak jelas. Saya percaya bahwa Anda tidak ingin saya menggunakan metode seperti itu kan?" Lindong tersenyum. "Kamu..." Setelah mendengar ini, ekspresi Teng Lei segera berubah. Dia secara alami telah mendengar tentang keterampilan roh rahasia yang sangat kejam ini. Mereka memiliki dampak yang sangat serius pada korban mereka dan sedikit kesalahan bahkan dapat secara langsung menyebabkan seseorang menjadi terbelakang. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Ekspresi berfluktuasi, Teng Lei akhirnya mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia tidak mengerti apakah Lindong membuatnya takut atau tidak, Teng Lei tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Dia secara alami tidak tahu salah satu dari keterampilan roh rahasia yang kejam ini, tetapi menggunakannya untuk menakut-nakuti Teng Lei ternyata menunjukkan hasil yang baik. Selama pembukaan terakhir tablet kuno Great Wastelands, kultus boneka mengerikanmu mendapatkan sesuatu di bagian bawah simbol wayang sarangkan. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Teng Lei tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, kepalanya sedikit menunduk saat dia mencibir, "Saya tidak tahu." Mendesah. Lindong dengan lembut menghela nafas. Lengan bajunya melambai saat api energi mental dengan kejam menghantam kepala Teng Lei. Gelombang energi panas yang membakar dengan panik menyebar ke istana Niwan yang terakhir,
menghanguskan energi mental di dalamnya. Ah! Setelah istana Niwan miliknya diserang oleh api energi mental, Teng Lei dengan sedih berteriak. Jenis rasa sakit ini beberapa kali lebih kuat daripada luka daging. Lindong dengan apatis memperhatikan Teng Lei saat dia berjuang di tanah, tangan di belakang punggungnya, membiarkan yang terakhir menjerit sedih. Berhenti! Saya akan memberitahu Anda. Di bawah tatapan apatis Lindong, Teng Lei bertahan selama beberapa menit sebelum suaranya yang kasar segera terdengar. Dia tidak memiliki ruang untuk kompromi. Jika dia terus dibakar oleh api energi mental, istana Niwannya akan terbakar habis, dan baginya, menghancurkan istana Niwannya tidak diragukan lagi lebih buruk daripada mati. Dua jari panjang Lindong melengkung saat api energi mental terbang kembali ke ujung jarinya sementara dia dengan tenang menatap Teng Lei yang sekarang pucat pasi. Sebelum ruang tablet kuno dibuka, kultus boneka mengerikan kami memang mendapatkan objek yang sangat misterius dari simbol wayang lahir. Teng Lei ternganga saat suaranya yang serak terdengar. Di mana benda itu sekarang? Lindong bermain dengan api energi mental di jarinya, riak muncul di matanya saat dia bertanya. Di kota boneka mengerikan. Ayahku telah mengunci dirinya sejak dia mendapatkan benda itu. Meskipun saya tidak tahu persis apa itu seharusnya bukan barang biasa. Kota wayang mengerikan, alis Lindong ringan berkerut. Itu adalah markas sekte boneka mengerikan dan dijaga dengan benar. Ada beberapa kali jumlah praktisi kuat yang ditempatkan di sana dibandingkan dengan kota boneka besar. Dia mungkin bisa pergi sesuka hatinya di kota wayang hebat, tapi dia tidak menyukai peluangnya di kota wayang mengerikan. Saya telah menerima berita 2 hari yang lalu bahwa ayah saya akan mengumpulkan semua praktisi di sekte boneka mengerikan 10 hari kemudian karena dia telah menemukan bahwa tampaknya ada segel pada benda misterius itu, dan untuk benar-benar memperbaikinya, segel itu perlu untuk rusak. Segel itu sangat kuat dan dia telah mencoba berkali-kali tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, kali ini dia bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan dari seluruh sekte boneka mengerikan untuk secara paksa membuka segelnya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Pemimpin sekte wayang mengerikan bukanlah karakter biasa, dia benar-benar bisa merasakan segel yang tertinggal di simbol leluhur melahap oleh tetua mata hitam. Lindong, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat segel yang ditinggalkan oleh tetua mata belakang hari ini, jika itu benar-benar dipatahkan oleh pemimpin pemujaan wayang mengerikan dan dia menyempurnakan simbol leluhur yang memakan, tidak seorang pun di seluruh kerajaan yang besar akan melakukannya. Bisa menghentikannya. Suara Little Marten terdengar di benak Lindong. Lindong diam-diam mengangguk. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan simbol leluhur yang memakan. Hanya dengan melakukan itu dia bisa sepenuhnya melampaui Lin Langtian dalam pertemuan klan setahun kemudian. Berapa banyak praktisi tahap manifestasi yang ada di sekte boneka mengerikan? Matanya berkedip saat Lindong sekali lagi bertanya. Ayahku termasuk, ada 3 praktisi manifestasi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, kebanggaan terlihat jelas di mata Teng Lei. Bahkan di seluruh kekaisaran yang besar, kekuatan semacam ini cukup kuat. 3 praktisi tahap manifestasi. Line up ini memang sangat kuat, sehingga terlihat serius melintas di mata Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya mampu menandingi praktisi manifestasi setengah langkah, tetapi jika dia bertemu dengan praktisi tahap manifestasi awal, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Tentu saja, jika Marten kecil diam-diam membantunya, dia akan bisa bertarung. Namun, tidak ada satupun kecuali 3 tahap manifestasi di sekte boneka mengerikan. Seperti yang diharapkan dari salah satu faksi tingkat atas di Provinsi Great Desolate, Lindong mengerutkan bibirnya. Sepertinya kultus boneka mengerikan itu seperti sarang singa. Jika dia ingin merebut simbol leluhur yang memakan dari mereka, kesulitannya akan tinggi. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, itu tetap tidak dapat menghilangkan pikiran Lindong untuk merebut simbol itu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Little Marten juga tahu kesulitan masalah ini dan karenanya bertanya. Bahkan jika itu memulihkan beberapa kekuatan, itu masih hanya mampu melawan praktisi tahap manifestasi awal.
Sangat jelas bahwa kekuatan kultus boneka mengerikan melampaui batas yang bisa dihadapinya. Ayo pergi ke kota boneka mengerikan dulu dan tunggu kesempatan kita. Tatapan Lindong berkedip saat dia menjawab dalam pikirannya. Pasti tidak akan mudah bagi kultus boneka mengerikan untuk membuka segel pada simbol leluhur yang memakan, dan mungkin ada beberapa perubahan di tengah jalan. Jika saat itu tiba, itu mungkin kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Selama simbol leluhur Devouring mendarat di tangannya, Lindong akan melarikan diri ke tempat yang jauh dan hanya muncul lagi setelah dia berhasil menyempurnakan simbol leluhur Devouring. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan besar akan meningkat pesat dan dia tidak perlu lagi takut pada sekte boneka mengerikan. Baik. Menanggapi hal ini, Little Marten tidak keberatan. Dari apa yang bisa dilihatnya, selama mereka bisa mendapatkan simbol leluhur yang melahap, tidak peduli seberapa besar harga yang mereka bayar, itu akan baik-baik saja. Mengambil sedikit risiko bukanlah apa-apa. Setelah berdiskusi sedikit dengan Little Marten, Lindong mengambil keputusan sebelum mengarahkan pandangannya ke Teng Lei. Ketika yang terakhir melihat ini, dia segera menjadi gugup. Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, apalagi yang Anda inginkan? Lindong tersenyum sedikit sambil mengusap dagunya sebelum mengulurkan tangan, berseri-seri saat dia berkata, kamu telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di Manifestation Martial Tablet, sekarang saatnya untuk menyerahkannya. Meskipun Lindong sekarang memiliki seni bela diri manifestasi, tingkat konsumsinya terlalu tinggi. Jika itu tidak datang ke saat yang genting, dia tidak akan dengan mudah menggunakannya. Meskipun seni bela diri kelas 9 tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi, itu masih sangat tidak lemah. Jika dia bisa mendapatkan satu, kekuatan tempurnya akan meningkat sedikit yang akan sangat bagus untuk Lindong yang berencana menghadapi sekte boneka mengerikan. Tentu saja, ini bagus untuk Lindong, tetapi ketika Teng Lei mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat jelek. Kegelapan hati Lindong jauh melampaui harapan Teng Lei. Part 103. Bab 308, 9 Bayangan Ungu Penghancuran. Jadi bagaimana? Apakah kamu tidak mau? Saat dia menatap Teng Lei yang murung, Lindong tersenyum lembut. Namun, untuk yang pertama, senyumnya tampak seperti iblis. Seni bela diri yang diperoleh dari manifestasi Martial Tablet langsung tercetak di benak seseorang. Bagaimana saya memberikannya kepada Anda? Teng Lei mengertakkan gigi dan menjawab. Yang saya inginkan adalah warisan seni bela diri yang tercetak di pikiran Anda. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata. Dia secara alami tahu tentang fakta ini. Seni bela diri yang diwarisi dari manifestasi Martial Tablet tidak memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, itu dicetak ke dalam pikiran seseorang dan seseorang dapat dengan bebas mengaksesnya. Selanjutnya, selama orang lain menerima warisan seni bela diri, mereka juga dapat mempelajari seni bela diri itu. Itu sama seperti bagaimana Lindong memperoleh jari surgawi penjara desolate besar. Jika dia tertangkap olehnya, Teng Lei pasti akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk secara paksa mengekstrak warisan seni bela dirinya. Kamu. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Teng Lei langsung berubah. Tepat saat dia hendak menyerangnya, beberapa api energi mental secara bertahap melayang di depannya. Suhu aneh mereka menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Saat dia menatap api energi mental itu, ekspresi wajah Teng Lei berubah-ubah. Akhirnya, dia menyerah dan membiarkan dirinya dimanfaatkan sepenuhnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan pemikiran ini, Teng Lei menutup matanya sebelum bola ungu bercahaya perlahan muncul dari atas kepalanya. Samar-samar, orang bisa melihat sebuah buku ungu tebal di tengah bola ungu bercahaya itu. Saat dia menatap bola ungu yang bersinar itu, Lindong akhirnya tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih bola ungu yang bersinar itu. Kemudian, kekuatan isap muncul dari telapak tangannya sebelum dia langsung menyedotnya ke dalam tubuhnya. Ketika bola ungu bercahaya itu memasuki tubuhnya, sejumlah besar informasi dengan cepat memasuki kesadarannya, sebelum akhirnya berubah menjadi 4 karakter ungu besar. 9 bayangan ungu penghancuran.
Lindong dengan lembut menutup matanya sementara dia secara bertahap mulai memahami berbagai metode budidaya seni bela diri ini. Setelah kira-kira 10 menit kemudian, Lindong akhirnya membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. 9 bayangan ungu penghancuran, ini memang seni bela diri kelas 9. Dari perspektif tertentu, itu tidak kalah dengan teknik tombak sisik surgawi kuno terakhir, tombak sisik naga. Bagaimanapun, itu diperoleh dari tablet bela diri manifestasi dan itu pasti sangat kuat. Menggunakan berbagai cara kultivasi yang diperoleh dari bola ungu bercahaya serta domain spiritual jimat batu misterius, aku seharusnya bisa menguasai bayangan ungu 9 penghancur ini dengan cepat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Untungnya, seni bela diri ini datang dengan banyak pengalaman kultivasi sebelumnya dan memungkinkan Lindong untuk mengambil beberapa jalan pintas. Lain, jika dia ingin menguasainya, tanpa waktu beberapa bulan, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Aku sudah memberimu seni bela diri, mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Wajah Teng Lei gelap saat dia bertanya. Lindong tersenyum. Namun, sebelum Teng Lei bisa bereaksi, kilatan merah tiba-tiba melesat maju dan dengan kejam menyapu kepalanya dan menjatuhkannya seketika. Melepaskanmu begitu mudah. Bermimpilah. Saat dia menatap Teng Lei yang tidak sadarkan diri, Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membungkukkan punggungnya dan mengeluarkan tas Qian Kun dari tubuhnya. Lindong menyulap tas Qian Kun di tangannya, sebelum energi mentalnya meresap. Kemudian, senyum di wajahnya semakin lebar. Di dalam tas Qian Kun Teng Lei, ada banyak sekali pil yuan murni, yang jumlahnya kira-kira 30.000. Untuk selanjutnya, jumlah pil yuan murni yang dimiliki Lindong adalah sekitar 70.000. Dalam cara berbicara, itu dianggap cukup bagus. Dengan semua yuan pils murni yang mendukungnya, dia tidak hanya dapat menggunakan simbol puppet tingkat tinggi sepenuhnya, dia juga dapat menggunakan yuan pils murni untuk meningkatkan dirinya saat mengeksekusi seni bela dirinya. Oleh karena itu, ini bisa membantu menjembatani kesenjangan fisik antara dia dan orang lain. Kapan kamu berencana untuk pergi ke kota boneka mengerikan? Little Marten muncul pada saat ini dan bertanya. Biarkan aku beristirahat selama beberapa hari dulu. Lindong dengan sungguh-sungguh bergema. Kota boneka mengerikan tidak diragukan lagi adalah lubang yang dipenuhi naga dan harimau. Ada banyak praktisi elit pemujaan boneka mengerikan di sana yang jauh melebihi kota boneka agung. Karena itu, ia harus benar-benar siap terlebih dahulu. Paling tidak, dia ingin menguasai 9 bayangan ungu penghancuran terlebih dahulu. Bagaimana dengan orang itu? Little Marten menunjuk Teng Lei yang tidak sadarkan diri. Mari kita lepaskan dia dulu. Ayahnya adalah pemimpin sekte dan mungkin kita bisa menggunakannya untuk berdagang, kata Lindong. Aku tidak berpikir bahwa pemimpin sekte boneka mengerikan akan menukar orang itu dengan simbol pelahap kuno. Little Marten tersenyum aneh seperti yang dikatakannya. Terlepas dari apakah orang tua itu setuju, jika kita menahannya, setidaknya itu akan memaksa para praktisi pemujaan boneka mengerikan untuk bertindak lebih berhati-hati di sekitar kita. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih Teng Lei dan melompat ke punggung Little Flame sebelum dia sekali lagi berlari menuju cakrawala. Saat ini, dia membutuhkan tempat yang benar-benar sunyi untuk menguasai 9 bayangan ungu penghancuran. Selama beberapa hari berikutnya, Lindong benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat jejaknya. Berkenaan dengan kepergiannya, salah satu yang paling marah secara alami adalah sekte boneka mengerikan. Seluruh keluarga cabang yang bahkan memiliki praktisi tahap manifestasi setengah langkah yang menjaganya, tidak dapat menghentikan Lindong dan bahkan mengizinkannya untuk menangkap Teng Lei. Berita tentang masalah ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi Great Desolate dan menyebabkan mereka menjadi bahan lelucon di antara beberapa faksi yang berbeda. Kultus boneka mengerikan adalah salah satu dari 3 faksi teratas di provinsi Great Desolate dan ini secara alami memicu kecemburuan dari orang lain. Sekarang sekte boneka mengerikan menderita, banyak dari mereka secara alami gembira atas kemalangan mereka. Sehubungan dengan provokasi Lindong, kultus boneka mengerikan benar-benar marah kali ini.
Mereka tidak hanya mengirim banyak orang untuk mencarinya, mereka juga memasang poster buronan dan bahkan menawarkan hadiah yang sangat mewah bagi siapa saja yang bisa memberi mereka informasi mengenai lokasi Lindong. Selanjutnya, jika informasi tersebut membantu mereka untuk berhasil menangkapnya, mereka tidak hanya akan menerima seni bela diri kelas 8, mereka bahkan akan menerima 50.000 pil yuan murni. Hadiah ini sangat mewah dan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di seluruh provinsi Great Desolate dan menarik banyak praktisi elit. Berkat hadiah ini, sepertinya seluruh provinsi Great Desolate sedang mencari keberadaan Lindong. Namun, meskipun sekte boneka mengerikan telah menggunakan sebagian besar anggota mereka untuk mencari Lindong, mereka tidak mencapai banyak hal. Sejak hari dia meninggalkan Great Puppet City, Lindong telah menghilang seperti hantu dan tidak ada berita tentang dia sama sekali. Fakta ini membuat frustrasi banyak orang juga. Meskipun demikian, Provinsi Great Desolate sangat luas dan dipenuhi dengan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa binatang iblis yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, jika satu orang ingin menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, meskipun hadiah mewah yang ditawarkan oleh sekte boneka mengerikan menyebabkan seluruh provinsi Great Desolate memanas, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengklaim hadiah itu. Saat mereka dengan susah payah mencari Lindong, waktu dengan cepat berlalu. Dalam sekejap mata, 7 hari dengan cepat berlalu tanpa jejak. Pencarian selama 7 hari tidak membuahkan hasil. Fakta ini menyebabkan beberapa faksi untuk bersukacita atas penderitaan mereka. Namun, ketika mereka berpikir bahwa sekte boneka mengerikan akan meledak, mereka tiba-tiba menyadari bahwa anggota elit sekte boneka mengerikan telah benar-benar meninggalkan pencarian mereka dan malah melakukan perjalanan dengan cepat menuju markas sekte boneka mengerikan di kota boneka mengerikan. Tindakan mereka membuat mereka tampak seperti telah menyerah untuk mencari Lindong dan menyelamatkan Teng Lei, yang menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam bingung. Namun, terlepas dari bagaimana orang luar mencoba berspekulasi, pada hari-hari berikutnya, kultus boneka mengerikan menjadi sangat sunyi. Beberapa praktisi elit menjaga sekte boneka mengerikan seperti ember besi dan siapapun yang masuk atau keluar harus menjalani pemeriksaan ketat. Tindakan tidak biasa dari kultus wayang mengerikan tidak diragukan lagi menarik perhatian setiap faksi lainnya. Faktanya, bahkan faksi kuat seperti sekte iblis besar dan aliansi perkawinan segera mengalihkan perhatian mereka ke kota boneka besar. Mereka sangat menyadari karakter kultus boneka mengerikan dan mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan mengadakan pertunjukan besar seperti itu kecuali sesuatu yang sangat penting terjadi. Meskipun mereka masih tidak mengetahui peristiwa besar apa yang sedang terjadi, berdasarkan fakta bahwa mereka telah menangguhkan pencarian mereka untuk Lindong dan penyelamatan Teng Lei, sepertinya peristiwa ini sangat penting. Dalam hal itu, tidak diragukan lagi itu semakin menggelitik minat setiap faksi lainnya. Mereka penasaran untuk mengetahui peristiwa apa yang bisa menyebabkan sekte boneka mengerikan yang kuat bertindak dengan cara yang sangat hati-hati. Sama seperti perhatian dari berbagai faksi dikumpulkan di kota wayang mengerikan, di pegunungan yang jauh, sesosok sedang membenamkan dirinya dalam budidaya seni bela diri. Ini adalah hutan bambu. Hijau subur membanjiri mata seseorang, pemandangan yang sangat damai. Sesosok muda duduk dengan tenang di tengah hutan bambu itu, sementara sosoknya lurus seperti pensil. Meskipun dia tidak bergerak sama sekali, aura tangguh muncul darinya. Ketika beberapa daun bambu melayang ke bawah dan jatuh di depan sosok itu langsung terbelah menjadi dua dengan suara berdengung. Begitu daun bambu terbelah menjadi dua, mata Lindong yang tertutup rapat mulai terbuka secara bertahap. Segera, sosoknya yang diam tiba-tiba bergerak. Berdengung. Langkah kaki Lindong sangat aneh. Faktanya, tepat setelah dia mengambil langkah, sosok ilusi benar-benar muncul. Sama seperti sosok ilusi itu muncul, getaran Yuan Power di sekitar tubuh Lindong langsung meningkat. Bas-bas. Saat dia terus melangkah maju, dalam sekejap mata, dia telah mengambil 9 langkah seketika seperti dia menginjak awan. Setelah mengambil langkah-langkah itu, 7 sosok ilusi segera muncul. Ledakan. Ketika sosok ketujuh itu muncul, Lindong,
yang sedang berlari ke depan, langsung membeku. Sementara itu, kekuatan Yuan yang bergelombang di tubuhnya tampaknya telah mencapai titik didih. 9 bayangan ungu penghancuran. Raungan yang dalam tiba-tiba meletus dari mulut Lindong. Tinjunya menari sambil membawa Yuan Power yang kuat, yang menyembur keluar seperti gunung berapi. Ledakan. Setelah dia meluncurkan tinjunya, Yuan Power yang kuat langsung meletus dari tubuh Lindong. Kemudian, pancaran cahaya keemasan yang sangat hebat melintas di hutan bambu. Bang bang bang. Dimanapun cahaya keemasan itu lewat, setiap bambu dalam radius beberapa puluh meter langsung pecah menjadi debu yang memenuhi cakrawala. Ketika debu itu menyebar, tanah seketika menjadi berkilau seperti cermin. Setelah dia menghembuskan nafas putih dalam-dalam, Lindong menatap hutan bambu yang luas itu dan dengan lembut tersenyum. 8 hari kultivasi. Meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengeluarkan semua 9 sosok ilusi, dia telah membuat kemajuan yang cukup baik. Sudah hampir waktunya. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lokasi kota boneka mengerikan sementara matanya mulai berubah semakin serius. Dia tahu bahwa tempat yang dia tuju kali ini dipenuhi dengan bahaya dan kesengsaraan. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa berbahayanya itu, dia harus tetap menuju ke sana. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.